fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Hasan Umar selaku pimpinan SMP Islam Al-Azhar 25, Bapak Dadio Basuki selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 25, yang saya hormati rekan-rekan guru, TU, PSB, dan karyawan yang hadir, dan yang saya cintai semuanya, anak-anakku semuanya gitu ya. Oke, Bapak Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa hikmatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ya, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu di Quran Al-Baqarah ayat 185. Gitu ya. Alhamdulillah kita sudah disampaikan di Ramadan hari ke-8 ya hari ini ya. Ya, dan tidak semua diberikan kesempatan sampai hari ke-8 ini, jadi merupakan satu hal yang patut kita syukuri bersama. Dan untuk itu kita harus memanfaatkan waktu yang sudah nggak terasa ya, dari 8 hari ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk memakmurkan bulan ini dalam berbagai macam bentuk ibadah. Dan di antara ibadah itu adalah memperbanyak bacaan Quran, gitu ya. Jadi ini saya yakin kita semua sudah berlomba-lomba ya di bulan ini untuk membaca Quran, gitu, baik Bapak Ibu maupun anak-anakku semuanya, gitu ya. Gitu. Dan sebagaimana di ayat tadi kita tahu bahwa Quran merupakan sebuah kitab yang Allah turunkan di bulan Ramadan, gitu, yang menjadi petunjuk buat kita dan menjadi pembeda gitu antara yang baik dan yang buruk, dengan fungsinya sebagai petunjuk tadi, gitu ya. Oleh karena itu sudah seyogyanya kita dalam bulan Ramadan ini bisa untuk banyak membaca Quran, mempelajari Quran, kemudian mengamalkan Quran tersebut. Ya, dan itu udah kelihatan ya. Jadi judulnya kali ini adalah Ramadan Syahrul Quran, gitu ya. Jadi gimana di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi Quran, mengisi Ramadan dengan Quran, ya. Jadi salah satu pertanyaan mendasar itu adalah sejauh mana sekarang kita ini berinteraksi dengan Quran sampai 8 hari ini, gitu. Kita ingat ada di Quran lagi surat Al-Furqan ya. Waqala Rasul ya Rabbi inni qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura, gitu. Ada kata-kata dari Rasulullah kepada Allah, dialog antara Rasulullah dengan Allah, itu berkata bahwa ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang tidak dipedulikan, gitu ya, di Al-Furqan ayat 30. Gitu. Jadi dalam ayat itu Rasulullah ngadu sama Allah, gitu, bahwa nanti di masa akhir nanti, gitu, banyak umatnya Rasulullah itu yang akan tidak mengacuhkan Quran, gitu, mengabaikan Quran, gitu ya. Jadi kalau kata dari tafsir Ibnu Katsir, kata mahjuro yang terdapat di surat itu tadi dapat diartikan sebagai mengabaikan tadi itu, pertama tidak mempelajarinya, yang kedua tidak menghafalkannya, yang ketiga tidak mengimaninya, yang keempat tidak menjalankan perintahnya, dan yang kelima tidak mentadaburinya, gitu. Dan yang terakhir itu bahkan lebih parah lagi, jadi berpaling menuju satu yang lain, gitu. Jadi tidak mau menjadikan Quran sebagai rujukan, jadi berpedoman pada satu hal yang lain selain pedoman yang sudah digariskan oleh Allah, gitu. Padahal ya, kalau kita telik kembali ke zaman Rasulullah, kita lihat bahwa Nabi SAW setiap malamnya itu membaca Quran, gitu. Jadi apalagi terlebih ketika di bulan Ramadan, gitu. Jadi ketika di bulan Ramadan ini dari Rasulullah sendiri itu istilahnya mudarosah ya bersama malaikat Jibril, beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut, gitu. Jadi ini standar minimalnya sebenarnya buat kita ya, harus 30 juz selesai, bukan harus, sebaiknya, karena dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Dan demikian setiap kali Ramadan, gitu, Nabi SAW membaca Quran di hadapan malaikat Jibril, bahkan sampai menghatamkan 2 kali di hadapan malaikat Jibril, gitu. Bagaimana dengan kita, gitu ya. Kemudian generasi salaf, gitu. Di antaranya di sini ada beberapa contoh, yaitu dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Beliau di bulan Ramadan menghatamkan Quran, dan demikian sampai di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan.
ya beliau mengkhatamkan Quran sampai setiap malamnya gitu ya. Jadi kalau Rasulullah tadi itu 1 bulan itu 2 kali khatam, ini sahabat sampai tapi kan langsung ya sama Jibril ya, jadi lebih khusyuk mungkin. Ini beliau ini sampai sahabat Qatadah ini sampai setiap malam tuh khatam di 10 malam terakhir gitu. Jadi kalau di hari-hari sebelumnya, sebelum di luar Ramadan, beliau tuh bisa sampai 3 malam khatamkan Quran. Gitu. Bahkan kadang-kadang saat itu di bulan Ramadan sebelumnya, sebelum 70 hari terakhir, 3 malamnya itu menghatamkan Quran. Kalau di luar Ramadan itu 7 hari sekali itu selesai bacaan Qurannya. Masya Allah ya. Dan itu. Kemudian ada lagi Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau juga membaca Quran di setiap 3 malam khatam. Bahkan di akhir bulan Ramadan 10 hari sampai 2 malam sekali khatam Quran. Ada juga yang lain itu membaca Quran sampai 2 malam selesai khatam, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Jadi istiqomah gitu ya. Itu yang terakhir itu dari Al-Aswad rahimahullah ta'ala gitu. Dan kalau dari Misofi sendiri kebetulan punya teman kemarin di hari ke-6 gitu ya, sempat ya ngelihat statusnya itu sudah hatam hari ke-6 Ramadan kemarin gitu, Masya Allah. Jadi apa namanya, motivasi ya buat kita ya gitu, sejauh mana kita sudah membaca Quran gitu. Nah, kenapa sih kita harus membaca Quran gitu? Bukan harus menghatamkan, ya supaya kita bisa dekat sama Allah gitu. Jadi di sini ada keutamaan-keutamaan yang menjadikan motivasi bagi kita untuk bisa menghatamkan Quran, atau minimal bukan menghatamkan deh. Ini saya masih jauh nih dari menghatamkan, bacaan aja masih terbata-bata. Nggak apa-apa. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan motivasi kita, atau ya hal-hal yang bisa mengingatkan kita untuk bisa terus berinteraksi sama Quran. Minimal itu dulu, interaksinya kita sama Quran itu continue gitu ya. Ada hal-hal tersebut, diantaranya yang pertama, menjadi manusia yang paling baik dan utama di mata Allah. Kita tahu ya ada hadis dari Bukhari kalau nggak salah, hadisnya nanti tolong dilihat lagi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah gitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Tolong dikoreksi kalau salah. Itu jadi kalau kita itu mau belajar Quran, kita tuh jadi manusia yang didefinisikan oleh Allah manusia yang terbaik gitu. Jadi jangan sampai kita tuh belum sampai tahap mengamalkan, paling nggak mempelajari dulu. Tahapan pertama dalam pelajari itu adalah Iqra, baca dulu gitu. Jadi walaupun belum ngerti artinya Quran, bahasa Arabnya masih level ya ecek-ecek ya, misalnya seperti itu. Saya sendiri bahasa Arabnya masih nol banget gitu ya. Itu paling nggak baca gitu, baca dalam bahasa Arabnya, melancarkan lidah kita dengan bahasanya Quran gitu ya. Jadi minimal itu dulu, baru nanti kalau sudah bisa kita belajar bahasa Arab, kita menggali lagi Quran itu ilmunya banyak banget ya, banyak banget. Bahkan kalau dulu katanya ulama siapa ya, pokoknya di ulama gitu dulu bilang katanya kalau Quran itu mau dikulik lagi itu sebenarnya masih banyak ilmu yang belum terpecahkan gitu. Jadi bahkan ilmuwan Arab itu, atau ilmuwan dunia, ilmuwan dunia itu bahkan sekarang menjadikan Quran itu sebagai rujukan gitu, karena banyak ilmu-ilmu, baik ilmu dari mulai ilmu politik, dari ilmu agama sampai ilmu geologi, ilmu apapun itu, ekonomi dan segala macam, itu ternyata ada induknya di Quran gitu. Jadi kita belajar Quran bukan hanya dari level ya bukan hanya baca aja, tapi dikulik yang lainnya lagi gitu, dan kemudian mengajarkannya gitu ya, kalau sudah bisa nanti mengajarkannya, mengamalkannya, maksudnya seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua buat kita berinteraksi dengan Quran yaitu membaca satu huruf bernilai 10 kebaikan. Nggak salah ada juga yang dinamakan satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu. Jadi itu bernilai kebaikan. Cuma 3 ayat sendiri itu sudah 3 huruf seperti itu sudah kebaikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan itu, apalagi ini bulan Ramadan gitu ya. Bulan Ramadan itu bulan di mana semua pahala itu berlipat ganda, lagi diobral sama Allah pahalanya gitu. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini gitu. Kalau lagi ada obral-obral mungkin di e-commerce gitu ya, suka dikejar gitu ya,
Tapi kalau lagi Ramadan kita suka acuh, bahkan malah masih ngurusin e-commerce-nya sendiri gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, motivasi untuk berinteraksi dengan Quran, yaitu Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Gitu. Jadi ingat bahwa nanti di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat pada kita selain Rasulullah SAW yaitu adalah Quran. Gitu. Jadi interaksi kita di dunia ini akan dibayarkan konten sama Quran. Jadi Quran akan bersaksi bahwa kita ini adalah orang yang nanti asal berinteraksi dengannya dan akan diberikan syafaat oleh Quran supaya kita nggak jadi masuk neraka gitu. Mungkin banyak amalan-amalan kita yang nantinya justru menjerumuskan kita ke neraka, tapi ya dengan kita terus berinteraksi dengan Quran itu menjadi syafaat, memberikan syafaatnya kita nggak jadi masuk neraka, jadinya masuk surga gitu. Kemudian yang keempat, ada motivasi lagi nih buat yang masih belum lancar bacanya. Bagi yang masih terbata-bata tetap mendapatkan pahala dan bahkan pahalanya 2 kali dibanding orang yang lebih lancar gitu. Jadi jangan takut masih bacanya masih belum lancar nih, terus baca gitu. Kenapa? Karena dapat ilmu, dapat pahala belajar, pahala berusaha, dan pahala membaca gitu. Makanya pahalanya 2 gitu. Jadi malah lebih banyak pahalanya gitu. Tapi jangan sampai yang sudah lancar jadi nggak lancar, diagain nggak lancar ya. Maksudnya adalah supaya belum lancar masih untuk mempelajari Quran. Selanjutnya 5 ya, itu mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan batin, dan yang pasti namanya itu akan disebut di langit, namanya viral di langit gitu ya. Jadi kalau kita tuh baca Quran tuh nama kita sering disebut-sebut sama malaikat bahwa si fulan atau si fulanah ini nih rajin membaca Quran gitu, dan akan didoakan oleh malaikat-malaikat nanti di langit gitu ya. Jadi Masya Allah kalau yang doain kita, kalau doa diri kita suka mungkin nggak yakin nih amalan kita mungkin jadi penghalang, mungkin dalam ada amalan-amalan buruk yang menghalangi doa kita sampai ke Allah gitu. Walaupun sampai nantinya, tapi mungkin agak tersendat karena amalan-amalan buruk kita. Tapi kalau udah malaikat yang mendoakan, insya Allah tuh langsung tuh sampai ke Allah gitu ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini gitu. Kapan lagi nama kita viral? Kita pengen banget nih viral di dunia, bikin video TikTok, bikin apa segala macam yang bikin orang-orang tuh pengen jadi masuk ke FYP gitu ya. Tapi ketika ada kesempatan untuk viral di langit, kita malah menyia-nyiakannya. Jangan sampai. Dan kalau kita bikin video di dunia, kita harus bikin video yang skandal atau bikin jadi berusaha jadi lebih bodoh dibanding kita sebenarnya gitu ya. Tapi kalau di langit nih viralnya gampang, baca Quran aja. Interaksi sama Quran itu insya Allah cepat viral. Gitu. Kemudian yang terakhir itu mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Siapa sih yang nggak mau dibalas amal perbuatan baiknya dengan balasan terbaik gitu kan? Kita kalau beramal di mata manusia aja tuh suka nungguin orang ngomong terima kasih sama kita kan. Tapi kalau ini Allah yang membalas gitu, nggak cuma terima kasih, tapi pastinya ada kemudahan-kemudahan dalam hidup atau mungkin kemudahan-kemudahan ketika kita nanti di yaumul akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir sebagai penutup, siapa saja disibukkan oleh Allah membaca Quran sehingga tidak sempat zikir yang kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang meminta. Ingatlah utama Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain. Allah, ini ada hadis dari Baihaqi. Jadi ya, kalau kita mampu untuk berinteraksi dengan Quran, insya Allah syafaatnya atau manfaatnya dari Quran itu nanti banyak banget dan akan kembali ke kita. Jadi jangan sia-siakan ini Ramadan, bulan di mana Quran itu turun. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ini dengan mengerjakan. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Sufi. Bu Sufi ada tanggung jawab nggak?